Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. kawan-kawan tercinta dan dosen pengampu kami yaitu. Pak Dr. Andes Gigi Seran, MSI. Perkenalkan kami dari Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sains Komunikasi. Jadi pada kesempatan ini kami akan membahas materi tentang perhitungan suara pemilu di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya itu Bagus Reza Octavian dengan NIM G211080845 dan teman saya Aji Santoso dengan NIM G2103343. Halo semuanya. Halo semuanya. Ya, jadi materi yang akan kami bahas meliputi pemilu tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992, dan yang terakhir tahun 1997. Simak videonya dan berikan kami respon positif serta kritik yang membangun. Terima kasih. Untuk materi yang pertama, yaitu pada ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966 mengamanatkan bahwa pemilu dapat diselenggarakan pada tahun 1968. Tetapi pada sidang istimewa MPR tahun 1967 mengubah dan menetapkan pemilu diselenggarakan pada tahun 1971. Namun pada akhirnya, pemilu secara periodik baru terlaksana pada tahun 1977. Pemilu pada masa Orde Baru dilakukan selama 5 kali, yaitu pada tahun 77, tahun 82, tahun 87, dan tahun 97. Pemilu tahun 1977 meliputi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi, dan Golongan Karya. Pemungutan suara dilakukan serentak pada tanggal 2 Mei tahun 1977 dengan Golongan Karya atau Golkar sebagai pemenang dengan total suara 39.750.096 atau setara dengan 62,11%, diikuti dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan total suara sekitar 18 juta suara dan PDI sekitar 5 juta suara. Pemilu kedua pada tahun 1982 dengan perolehan kursi yang cukup signifikan, namun Golkar tetap pemenangnya pada tahun ini. Secara nasional, Golkar berhasil memperoleh 10 kursi parlemen. Pemilu dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1982 dengan perolehan suara Golkar sebanyak 48.334.724 atau setara dengan 64,34%, diikuti P3 sekitar 20 juta suara, serta PDI sekitar 5 juta suara. Pemilu berikutnya pada tahun 1987, P3 kehilangan banyak suara, disebabkan karena tidak diperbolehkannya menggunakan asas Islam dan digantikannya lambang Ka'bah menjadi lambang bintang. Perhitungan dilakukan pada tanggal 23 April tahun 1987. Tetap Golkar yang memimpin dengan sekitar 62 juta atau setara dengan 73,16% suara. Diikuti P3 dengan total 13 juta suara dan PDI sekitar 9 juta suara. 5 tahun berikutnya, pada pemilu tahun 1992, Golkar mengalami penurunan level sebesar 5,6% yang membuat gempar masyarakat sebab sebelumnya selalu mengalami penaikan. Tahun ini, PDI berhasil naik dengan persentase 4,2%. Pemilu dilaksanakan serentak tanggal 9 Juni 1992 dengan hasil Golkar memimpin suara sebanyak 68,10%, lalu ada P3 sebanyak 17,1% dan PDI sejumlah 14,89%. Yang terakhir, pemilu pada tahun 1997 terjadi konflik internal, yaitu konflik antara Surjadi dan Megawati yang membuat PDI kehilangan banyak suara dan berimbas pada kehilangan 45 kursi di DPR. Pemilu tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 Mei tahun 1997 dengan hasil Golkar sebanyak 84 juta suara atau setara dengan 74,51%. Disusul P3 sekitar 25 juta suara dan PDI sekitar 3 juta suara. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah pemilu periode Orde Baru ditandai dengan besarnya perolehan suara yang didapat oleh partai politik Golkar. Setiap pemilu diadakan pada periode tersebut. Meskipun mengalami merosotkan di salah satu tahun pemilu, tetap membuktikan kuatnya pengaruh Golkar di kalangan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan partai politik lainnya yang juga ikut berpengaruh dalam jalannya politik di Indonesia pada periode tersebut.
Sekian pembahasan video dari kami mengenai perhitungan suara pemilu pada masa Orde Baru. Ya, jika ada kekurangan datangnya dari kami berdua, dan jika ada kelebihan datangnya yang dari Maha Kuasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya pembahasan dari kami. Bermanfaat. Bye-bye. Bye.